Anak Teens. Shalom teman-teman, hari ini aku ingin membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah kita di minggu depan akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube KPI Citra 1. Yang kedua, untuk Komsel juga akan dihubungi oleh PKS masing-masing. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita nih teman-teman. Mari kita siapkan dan fokuskan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Aku mau ajak teman-teman nih untuk menonaktifkan sebentar gadget kita agar kita tetap bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita mau sama-sama satukan hati kita lebih lagi. Karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Dia. Sama-sama kita mengatakan, Engkau Allah yang setia. Allah yang setia.
Shalom Petra, apa kabar? Di tengah pandemi, kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap bersemangat untuk bersekutu. Dan hari ini kita mau bicara tentang satu kebenaran firman Tuhan, tentang the missing link in community. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur kepada Tuhan yang membuat kami berkumpul bersama sekalipun kami online dalam ibadah kami. Tapi satu yang kami tahu, Tuhan tetap hadir dalam setiap ibadah kami. Berkati setiap anak-anak Petra yang hari ini mendengar. Hari ini mereka melihat siaran ini. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati agar firman ini tertanam dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sesungguhnya berapa banyak kita yang kehilangan komunikasi, kehilangan komunitas ketika pandemi ini terjadi. Ada banyak di antara kita yang karena corona atau karena pandemi kita mengalami perubahan kebiasaan. Salah satunya adalah dalam kebiasaan ibadah. Yang tadinya kita ngumpul, rame, muji Tuhan bareng, tapi hari-hari ini kita dipaksa untuk sendiri di rumah atau mungkin berdua atau mungkin berapa orang dengan saudara kita untuk kita beribadah. Tapi kami dia berdoa bahwa dalam kondisi seperti ini pun kita tetap punya komunitas yang sehat. Amin. Kita mau belajar hari ini bagaimana sih agar teman-teman dan Kawidia kita tetap punya sebuah komunitas yang sehat. Kita tetap bisa punya sesuatu yang untuk kita berkumpul sama-sama, kita muji, kita nyembah bareng. Kita tetap bisa melakukan hal-hal yang menumbuhkan kerohanian kita. Yuk kita buka sama-sama dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Di sana dibilang begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi hari ini lewat ayat ini kita mau belajar tentang bagaimana agar kita tetap punya komunitas yang sehat. Bagaimana ketika di tengah kondisi yang sulit kita bersekutu, kita beribadah, kita susah, kita tetap bisa sama-sama ngumpul. Walaupun dalam suasana online seperti ini, kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Kami dia pelajari ada 3 hal yang perlu kita bahas sama-sama ya. Sebenarnya seberapa penting sih komunitas dalam hidup kalian? Sebenarnya seberapa penting komunitas itu mengambil peranan dalam hidup kalian? Di usia remaja, biasanya anak-anak itu lebih suka berkumpul dengan teman-teman membentuk sebuah komunitas. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih agar kita punya komunitas yang sehat. Yang pertama, pilih komunitasmu dengan benar. Artinya apa? Pastikan komunitasmu itu adalah sebuah komunitas yang membangun imanmu. Hari-hari ini ayo, apa yang sering kita buka? Iklan kah? Belanja online kah? Status temen kah? Instagram temen kah? Facebook atau apapun yang teman-teman punya, apa yang sering kita buka? Atau kita memberikan satu waktu untuk Tuhan bicara dengan kita lewat komunitas kita? Berapa banyak kita di sini yang punya komunitas yang bisa membangun iman kita? Pastikan komunitas ini membuat kita rindu kepada Tuhan. Artinya bahwa mana yang lebih kamu sukain? Ngedengerin online begini tentang firman Tuhan, khotbah, atau kamu lebih suka nonton yang lain? Kawidia tidak pernah larang untuk orang nonton. Kawidia tidak pernah larang untuk kalian buka apapun yang selama itu baik menurut pandangan kalian. Tetapi Kawidia hanya berbagi di sini seperti ini. Pilih komunitasmu dengan benar, prioritaskan itu. Jadi ketika kita pilih komunitas, pastiin minimal dalam 1 hari ada saat teduh yang kalian baca. Bentuk sebuah grup di mana itu nanti akan membahas tentang hari ini firman Tuhan ngomongin ini loh. Nih gue gak ngerti nih di sisi ini artinya apa ya. Nah dalam grup itu usahakan ada seorang mentor atau ada kakak rohani yang bisa membimbing kalian tentang kebenaran. Jadi ketika kalian dalam satu sisi baca renungan bingung, kakak rohani itu yang menjelaskan kepada kalian dan itu akan membangun iman kita. Lalu di situ dikatakan pastikan komunitas ini mendewasakan kamu. Artinya apa? Di dalam hidup kita, kalau kita udah memilih komunitas, kalau teman-teman misalnya pilih nih, teman-teman bisa diajak ke mall, suruh milih baju. Apa sih yang kalian pilih? Gambarkah? Warnakah?
atau sesuai dengan usia kalian. Gak mungkin kan ketika kalian usia 18 tahun tiba-tiba kalian pilih baju tidur anak-anak umur 8 tahun. Artinya apa? Memilih komunitas selalu bicara tentang memilih kebutuhanmu, tentang pertumbuhan rohanimu. Gak mungkin kalian berkumpul dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, kalian dapat bertumbuh secara rohani. Itu gak mungkin. Hanya di dalam pengenalan firman Tuhan rohani dapat bertumbuh. Ini yang pertama. Pilih komunitasmu dengan benar. Lalu yang kedua, ketika kalian sudah memilih, yang perlu kita sadari adalah tertanamlah dalam komunitas itu. Artinya tertanam, ikuti setiap pergerakan yang ada di komunitas itu. Ikuti apa yang dianjurkan, ikuti apa yang diminta, ikuti apa yang disarankan. Walaupun kadang gak enak. Contoh, ikutin kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya, saya kemarin khotbah di satu kantor, itu bagus. Mereka punya program begini. Selama pandemi 3 bulan mereka WFH, mereka menghabiskan 1 kali baca Alkitab. Wow, luar biasa ya. Di tengah mereka nggak kerja, mereka di rumah, mereka habiskan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka memaksa, memacu diri mereka untuk bertumbuh secara kerohanian. Artinya apa? Kalian bisa memilih 3 bulan kemarin kalian buang dengan cara sia-sia, atau 3 bulan kalian pakai untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam 3 bulan kalian gak ke gereja, dalam waktu-waktu kemarin gak ke gereja, Kak Widya mau tanya kemajuan atau kemunduran yang kalian alami. Jadi makin males Kak baca Alkitab, jadi makin males doa. Artinya survei membuktikan Anda tidak tertanam, tapi kan kalian mulai mengalami kemunduran dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi setelah kalian pilih komunitas, mungkin GBI Citra 1 sudah menyediakan satu wadah untuk kalian online, ikuti. Tuhan taruh kalian di sini, artinya Tuhan mau kalian bertumbuh. Setelah Tuhan pilihkan kalian sebuah komunitas, kalian masuk dalam komunitas itu, tertanamlah di sana. Artinya apa? Ikuti, telan setiap firman yang masuk. Kemarin ada satu anak muda tanya kepada Kak Widya begini, Kak, saya tuh gak ngerti nih kalau baca Alkitab, ada perikop-perikop yang saya gak mengerti. Satu hal yang Kak Widya bilang, Alkitab itu firman Allah, bukan tulisan tangan manusia. Jadi kalau ngerti gak ngerti, baca aja. Ngerti gak ngerti, telan aja. Sebab roh itu yang akan memberikan kepada kita pemahaman tentang firman Tuhan. Contoh, ketika Kak Widya baca tentang Musa, Kak Widya sangat mengagumi bahwa dia adalah salah satu tokoh yang punya hati yang sangat lembut. Dan betul-betul dia punya cerita cinta yang manis dengan Tuhan. Yang membuat Kak Widya terpana adalah ketika ada orang lain ngomongin Musa, Tuhan membuka bumi dan menelan orang-orang itu dan memasukkannya ke dalam perut bumi. Luar biasa bukan persahabatan Tuhan dengan Musa? Artinya apa? Ketika kita tertanam dalam komunitas, kita mengikuti tahap demi tahap, pengajaran demi pengajaran, perlahan namun pasti kita akan mengerti firman Tuhan. Karena pada dasarnya kita nggak bisa jalan sendiri. Karena Anda dan saya punya kelemahan. Firman Allah adalah pikiran Allah. Tidak bisa kita pahami dengan mudah. Tetapi ketika kita tertanam dalam komunitas ini, kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan, diskusi demi diskusi, pengajaran demi pengajaran, percayalah, perlahan namun pasti kalian akan memahami tentang firman Tuhan. Lalu di situ dikatakan tertanam, selalu bicara kalau kalian tanam pohon. Kalau ngomongin tertanam, salah satu ciri yang membuat kita memastikan pohon itu tertanam adalah dia mengeluarkan akar. Kalau kalian ada di pelajaran ilmu pengetahuan alam, akar itu tugasnya adalah mencari air. Ketika kalian tertanam dalam komunitas ini, kalian harus cari air kehidupan itu. Kalian harus cari sumber itu supaya akar kalian semakin kuat. Jadi ketika kalian lihat ada pohon gede tumbang, ketika kalian pohon di jalan, kok gede banget sih tumbang, yang gede aja tumbang. Jadi jangan tertipu dengan besarnya batang. Karena sebesar apapun pohon, dia tetap ditopang oleh akar yang tidak terlihat. Jadi kenapa akar itu harus kuat? Supaya yang terlihat di permukaan ini kuat menghadapi badai. Jadi ketika semakin kencangnya angin, kalau akarnya kuat, pohon itu tidak akan tumbang. Yang membuat pohon itu tumbang karena dia tidak tertanam dengan benar. Ya. Yang terakhir, yang ketiga. Oh tadi yang pertama pilih komunitasmu. Yang kedua, tertanamlah di dalam komunitas itu. Dan yang ketiga yang paling penting, lakukan setiap apa yang kamu dapat dalam pengajaranmu di komunitas itu. Artinya apa? Ku taat perintahmu,
Ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Artinya apa? Lakukan setiap firman Tuhan yang ada, lakukan setiap pengajaran yang kalian dapat dalam komunitas ini, dan percayalah engkau pasti bertumbuh. Melakukan firman Tuhan itu tidak mudah, lebih mudah mendengar. Orang suruh ngedengar aja kadang susah, benar? Ini lagi online begini nih, kadang kita ngapain? Ngutek, karena gak ada yang lihat kan? Kadang kita ngapain? Makan. Sehingga firman itu berlalu. Suruh denger aja susah. Kalau denger aja susah, bagaimana melakukan? Nah sekarang kalau kita udah denger nih, iya, denger iya. Giliran melakukan susah nggak? Tetap susah. Jadi kenapa manusia itu harus belajar dengar dulu firman Tuhan? Setelah dengar, sabar untuk melakukan. Kenapa? Karena melakukan firman Tuhan itu nggak mudah. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Contoh, bicara tentang melakukan, ya, Kawidia bilang sama anak-anak Kawidia, ayo doa pagi, ayo doa pagi. Taat, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Ketika mereka taat, sepanjang hari mereka bersuka cita. Tapi coba sempat ada satu yang gak baca Alkitab, wow, emosi meluap, gesek sana, gesek sini. Kalian akan lihat, beda sekali orang yang melakukan firman Tuhan. Contoh, kita gak bisa menguasai orang lain untuk tidak membicarakan kita. Kita tidak bisa mengunci mulut 1000 orang, tapi kita bisa menguasai mulut kita untuk tidak membicarakan mereka. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan dengan benar. Lakukan firman Tuhan dengan baik, sampai akhirnya kalian mengerti bahwa firman Tuhan ini membuat saya bertumbuh. Pilih komunitasmu dengan benar, tertanam dalam komunitas itu, dan lakukan setiap apa yang kamu dapat dalam pengajaran itu. Percayalah, kamu akan bertumbuh menjadi remaja-remaja yang kuat. Contoh ketika Daniel, dia diambil, dia dipilih, dia dipersiapkan menjadi pelayan raja, dia dipersiapkan menjadi menteri-menterinya raja, menjadi orang-orang hebat pada zaman itu. Apa yang Daniel lakukan? Dia melakukan setiap pengajaran itu. Dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Kalau mau jujur, makanan raja itu enak daripada makanan Daniel. Makanya kenapa ada puasa Daniel? Puasa Daniel itu gak enak, tidak ada daging di sana. Tapi Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makan makanan raja. Artinya apa? Dia lakukan firman Tuhan persis seperti apa yang Tuhan mau. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita bicara tentang melakukan itu gak gampang. Melakukan itu bukan ngomong doang, melakukan itu tidak akan pasti. Artinya apa? Melakukan itu selalu bicara tentang bagaimana kamu berkata tidak kepada dunia dan taat kepada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini boleh menjadi satu kekuatan buat setiap kita. Kawidia berharap bahwa berkumpul dengan komunitas adalah satu hal yang penting dalam hidup kalian, sehingga pada akhirnya di tengah masa pandemi pun kalian tetap bisa menjadi teladan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menyertai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan membuat kami belajar bahwa kami harus memilih komunitas mana kami harus berkumpul. Komunitas yang betul-betul membawa kami kepada pertumbuhan iman. Komunitas yang mengajar kami bagaimana kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami bukan hanya bergabung dalam sebuah komunitas, tapi ajari kami tertanam dalam komunitas itu. Sehingga ketika kami tertanam ya Tuhan, kami dapat mengikuti setiap pengajaran-pengajaran, sehingga kami melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami dengan benar. Sehingga ketika kami firman-Mu tepat seperti apa yang Tuhan mau, maka kami percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Banyak tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan sejak mereka masih remaja, dan Tuhan tuntun hidup mereka sampai akhirnya mereka mengalami masa-masa yang luar biasa bersama Tuhan. Ku berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Petra yang mendengar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dalam komisi ini. Ku berdoa berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka setiap hal yang mereka rindukan. Biarlah kiranya itu dijawab Tuhan. Kami berdoa biarlah ada kerinduan, ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan dalam hati mereka. Sehingga ketika setiap ibadah-ibadah online yang disiarkan Tuhan dapat menjawab kebutuhan mereka, dan pada akhirnya mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa bagi pembina Tuhan untuk
Komisi Petra, terus berikan hati yang mengasihi Engkau, sehingga Tuhan berikan hikmat pewahyuan baru, sehingga terus Tuhan berikan program-program yang terus dapat membakar anak-anak Petra semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat GBI Citra 1 Tuhan yang pelihara sepanjang masa pandemi. Kami percaya Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Nah, gimana teman-teman tadi khotbahnya memberkati kan? Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih teman-teman yang kita bisa renungin di dalam komsel kita masing-masing. Yang pertama, seberapa penting sih komunitas rohani online ini? Yang kedua, apakah keadaan ini dapat memisahkan kita dari komunitas ini? Sekian untuk ibadah di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Ricardo, saya selaku Ketua dari Panitia HUT Komisi Remaja ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi Komisi Remaja akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30. Adapun temanya, kami mengangkat tema yaitu Less is More. Dan kegiatannya sendiri kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial atau charity. Jika Bapak Ibu Saudara tergerak dan ingin ikut berpartisipasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Saudari Lydia. Dan kami juga menjual beberapa barang spesial edisi HUT Remaja yang ke-30. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Saudari Yoselin. Semua dana yang terkumpul akan dialokasikan semua ke acara bakti sosial kami ini atau acara charity kami ini. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa ikut membantu menolong saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Sekian pengumuman dari Komisi Remaja. Saya Ricardo pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.